Oke, sekarang kita coba untuk eh, membahas tentang perbedaan antara long run dan long run and short run cost. Oke. Apa yang dimaksud dengan long run? Apa yang disebut dengan short run? Oke. Nah, long run dan short run itu adalah konsep yang membedakan yang disebut dengan length of run. Jadi seberapa lama itu time. Dan ini tidak didefinisikan berdasarkan tahun, bulan atau hari, tetapi berdasarkan kondisi. Nah, length of run ini kita bagi dua. Yang pertama dia kalau sifatnya long run atau jangka panjang, yang ini adalah short run. Long run itu adalah kalau all input are variable. Ini semua input bisa kita rubah-rubah. Sementara short run itu all but at least one input are variables. Nah, ini definisi short run dan long run. Mungkin ada baiknya kita langsung tunjukkan aja dengan kurva ya. Jadi kita ada standar, kita ada gambar, dua gambar. Gambar yang pertama itu mengukur labor dan kapital. Gambar yang kedua membuat kurva biaya atau C. Oke, katakanlah kita mulai dengan ingin mentargetkan output tertentu. Oke, Q0. Di dalam kurva yang ini itu diawali dengan satu kurva isokuan atau Q0 dengan rasio harga tertentu, maka kita gambar isokosnya. Ini adalah isokos yang mewakili C1, di mana ini adalah titik optimumnya. L1 dan K1 titik A. Nah, C1 katakanlah di sini. Ini C1. Sekarang ini supaya sekarang kita naikin output sebesar Q1 menjadi Q1. Katakanlah ini diwakili oleh Q1. Nah, kalau misalkan ini jangka panjang, artinya cost minimizing combination dari input, kita bisa melakukan perubahan baik labor maupun kapital.
sehingga capai misalkan ini adalah titik yang optimumnya. Ini L2, ini K2, dan ini adalah isocos untuk yang mewakili kurva BW2. Ya. Bahkanlah ini terjadi di sini. Ini C2. Oke, kalau kita hubung ini titik apa? Ini titik B. Ya, ini titik A, titik B. Berarti ini juga titik A, ini titik B. Kalau kita hubungkan titik A dan titik B, ya, juga kita asumsikan misalkan ini adalah constant return to scale teknologi, berarti ini adalah kurva biaya jangka panjang. Artinya kurva biaya yang mewakili hubungan antara Q dan C, di mana semua input bisa kita rubah-rubah. Ya, ini short run, berarti ini long run cost. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau kita introduce short run? Nah, short run itu adalah, katakanlah kita awalnya di titik A juga, tetapi dan kemudian kita ingin menaikkan output dari Q0 menjadi Q1. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kondisi long run, di mana kita bisa merubah baik labor dan kapitalnya, di sini kan kita bisa merubah labor dan kapitalnya. Kalau kita bergerak dari sini ke sini, berarti kita bisa merubah labor dan kapitalnya kan? Nah sekarang kita justru tidak bisa merubah kapitalnya. Ya. Kita hanya bisa merubah labor. Jadi kapitalnya difix pada K1. Sehingga kalau kita ingin mencapai target output Q1, mau tidak mau, dia hanya akan mungkin berproduksi di titik ini. Di titik C. Di titik C ini kita kasih S aja ya supaya masuknya short run. S ini LS dan K1. Ya, LS dan K1. Nah, artinya outputnya tercapai sebesar Q1. Ya. Outputnya sama sebesar Q1. Cuman bedanya apa? Bedanya biaya yang harus dikeluarkan untuk berproduksi di titik S itu akan lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi di titik B. Kenapa? Karena isocos untuk berproduksi di titik B itu akan berada atas isocos yang ada di titik B. Jadi kalau artinya kita tarik garis yang sumbunya yang slope-nya sama dengan kurva isocos yang lain, tetapi dia memotong titik S. Ini. Oke. Dan titik dan ini kalau kita ini itu adalah CS. Itu adalah cost yang harus kita keluarkan kalau kita memaksakan diri untuk memproduksi output sebesar Q0, tetapi kita hanya boleh menggunakan kapital sebesar K1. Oke? Dan kita tahu biayanya lebih tinggi. Berarti di titik Q1 biayanya bukan C2, tetapi CS, dan CS itu lebih tinggi, katakanlah di sini.
Ini CS, C shortrun. Ini diwakili oleh titik S. Nah, ini kita bisa hubungkan. Nah, dengan kita gambar misalkan di kurang pas. Ini harus pas soalnya. Ya. Nice. Ya. Ini SCQ. Jadi shortrun cost curve pada K1. Terus ada K1-nya. Karena dia hanya berlaku pada K1. Nah, yang harus kita tahu itu di titik A itu shortrun cost dan long run cost-nya sama. Di titik B beda, karena kita awalnya di yang sama. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa dan kita bisa shortrun cost selalu menyinggung long run cost. Gitu. Shortrun cost selalu menyinggung long run cost di titik awalnya. Jadi tergantung K-nya berapa. Jadi kalau misalkan, jadi bisa aja kita bikin shortrun cost yang lain, misalkan di sini. Oke. Jadi shortrun cost. Nah, yang membedakan antara shortrun cost yang ini itu adalah dia shortrun cost pada Q dan K yang lebih rendah, misalkan K0. Kalau ini itu adalah shortrun cost dengan Q dan K yang lebih K yang lebih tinggi. Yang lain, K yang lain ya. K yang lebih tinggi, bukan K0 ya. Katakanlah K2 atau K3. Jadi ini adalah ilustrasi bahwa ada hubungan antara shortrun cost dan long run cost. Tapi yang pasti antara akibat adanya rigiditas dalam input yang lain, dalam hal ini kapital, maka itu akan membuat produsen tidak mempunyai fleksibilitas dalam melakukan substitusi karena dia terpaksa. Sehingga kalau seorang produsen itu dihadapkan pada infleksibilitas dalam melakukan memilih-milih kombinasi outputnya, dia akan menghadapi biaya yang lebih tinggi daripada atau dibandingkan dengan kondisi yang lebih fleksibel. Artinya kalau kita lihat lagi, ketika ingin menaikkan output dari Q0 ke Q1 dalam jangka pendek, dia harus berproduksi di titik S. Tapi dalam jangka panjang, dia bisa melakukan substitusi. Ya, dalam jangka panjang, dia bisa melakukan substitusi. Ya, dia bisa melakukan substitusi, bergerak dari titik S ke titik B dengan mengurangi labornya, menambah kapitalnya. Sehingga dia melakukan pengurangan biaya dari CS menjadi C2. Gitu ya. Artinya kurva biayanya lebih rendah. Oke. Nah, untuk fungsi Cobb-Douglas contohnya, kita bisa melihat bagaimana bentuk dari shortrun cost function-nya ya. Yang jelas, fungsi produksi Cobb-Douglas itu adalah K kali pangkat alfa kali L pangkat beta kan. Kalau misalkan K-nya itu difix pada K bar misalkan ya,
atau K1 misalkan ya, fix pada K1, jadi tidak boleh berubah-ubah. Artinya apa? Artinya fungsi produksinya menjadi K1 pangkat alfa kali L pangkat beta. Karena K1-nya konstan, maka kan kita bisa ditulis misalkan seperti ini, Q sama dengan A kali L pangkat beta, A kali L pangkat beta, di mana A sama dengan K1 pangkat alfa, sehingga kita bisa gambarkan fungsi produksinya yang menghubungkan antara labor dan Q. Dan karena beta lebih kecil dari 1 misalkan, maka kita bisa gambar ini adalah A kali L pangkat beta. Oke, yang menghubungkan L dan beta. Ini artinya apa? Artinya kalau kita menargetkan output untuk berubah, katakanlah Q1 L1, kemudian outputnya kita mau tambah, kita bisa trace berapa labor yang harus kita perlukan, ya. Sementara K-nya tetap sebesar K1, gitu loh. Oke, dengan demikian L karena seperti ini, maka kita bisa selesaikan karena ada menghubungkan antara K dan L, di mana L beta sama dengan Q per K1 pangkat alfa, sehingga L itu adalah Q per K1 pangkat alfa pangkat 1 per beta. Sehingga short run cost-nya untuk Cobb Douglas ya, SC, fungsi dari W, fungsi dari R, fungsi dari Q standar, tetapi juga fungsi dari K1-nya, ya, tergantung K1-nya berapa. Ya, nanti sama dengan W kali L plus R kali K, di mana L-nya kita ganti dari sini. Ya. Sehingga SC untuk Cobb Douglas itu menjadi R kali K1 ditambah W kali Q per K1 pangkat alfa kali 1 per beta. Oke. Dan karena kita short run cost, maka sekarang kita bisa itu mendefinisikan yang ini itu adalah fixed cost. Oke. Yang ini adalah variable cost. Ya. Kalau dalam long run tidak ada short run, perbedaan antara short run cost dan variable, ada free cost dan variable cost, karena dalam long run semua semua input adalah variabel. Oke, tetapi dalam jangka pendek ada komponen cost yang tidak tergantung oleh Q. Kalau ini tergantung dari Q. Nah, ini contoh dari bentuk dari short run cost untuk fungsi produksi Cobb Douglas. Ya. Nah, dari bentuk fungsinya sebenarnya sudah ketahuan. Ya. Ini dari bentuk fungsinya. Bahwa kalau kita gambarkan kurva cost-nya di sini, Q itu C, terutama short run cost, kita tahu kalau Q-nya 0, outputnya 0, maka dia tetap harus mengeluarkan biaya. Ya, yaitu sebesar ini tadi, R kali K1. Ini yang merupakan fixed cost. Oke. Dan kita lihat dari fungsinya, ini kita bisa, kalau untuk supaya lebih jelas ya, ini saya bisa gambarkan seperti ini, dimana SC sama dengan FC V cost plus
Tuh, ini aja. Plus W kali 1 per K1 pangkat alfa kali 1 per beta kali Q pangkat 1 per beta, atau SC sama dengan fixed cost plus katakanlah M kali Q 1 per beta, dimana ini adalah dimana FC itu sama dengan R kali K1 dan M sama dengan konstan. Ini kan konstanta 1 per K1 pangkat alfa kali 1 per beta, sehingga kalau beta itu lebih kecil dari 1, maka 1 per beta lebih besar dari 1 kan, sehingga gambarnya pasti begini ya, dia convex. Ini short run cost maksud dari Q untuk C12 ya. Nah, kita lihat ini tidak sama sekali tidak ada pengaruh alpha plus beta. Pasti short run cost itu bentuknya seperti ini. Short run cost seperti ini kalau untuk C12. Sehingga kalau untuk C12 fungsi short run cost-nya seperti ini, ini jelas ya. Marginal cost-nya asalnya, jadi dia di sini meningkat terus marginal cost-nya. Ini dari rendah ke tinggi. Ini marginal cost-nya. Marginal cost-nya. Dan average cost-nya itu dia asalnya tinggi, rendah, ada titik belok. Nah, ini average cost-nya. Di sini itu dia belok. Sebelumnya tinggi. Sebelumnya tinggi, kemudian rendah, ya kan? Rendah, tinggi lagi. Ya, tinggi lagi. Jadi dari sini ke sini ke sini itu menurun kemudian menaik. Jadi naik turun gitu ini. Artinya apa? Artinya dia asalnya ini terus naik lagi di sini. Ini average cost. Oke. Jadi dalam jangka pendek kurva biaya bentuknya pasti seperti ini. Oke, jadi ada marginal cost yang naik, kemudian average cost yang turun dulu kemudian naik, dia berpotongan di titik di mana minimum average cost itu terjadi, yaitu di katakanlah di Q star ya. Jadi ini bentuk standar dari, sebenarnya ini bentuk standar dari kurva biaya jangka pendek ya.